Shalom kerinduanku ministry, tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ada sukacita, lambaikan tangannya. Lihat kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti hadir di tengah ini. Yang setuju lambaikan tangannya. Tepuk tangannya meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya. Semuanya angkat tangan. Tangannya meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mukanya tersenyum semua. Karena Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat minta apa saja, minta apa saja, pasti Dia beri. Sekali lagi sama-sama, come on. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Sama-sama katakan, come on. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali lagi sama-sama. Bila dua orang Yesus pasti hadir di tempat ini, amin. Yesus pasti hadir di tengah mereka. Haleluya. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja, pasti Dia. Sama-sama katakan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan sama-sama semuanya. Itulah janji semua. Angkat tanganmu dengan segenap hatimu. Orang percaya yang hanya berharap kepadanya, pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya. Orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya. Saya ajak semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi. Sama-sama katakan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya. Apa? Hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan saya ingin dengar suaranya semuanya. Itulah janji. Itulah janji untuk Tuhan Yesus gitu.
Amin. Haleluya. Berharap kepadanya. Semuanya percaya pasti. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya. Berkemenangan. Semuanya dengan segenap hatimu. Sama-sama katakan itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidup. Berkemenangan, berkemenangan dan berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali dengan segenap hatimu, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Teputannya pada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Coba tangan-tangan yang percaya kan tinggi-tinggi dulu saudara. Terus katakan yeay. Ayo saudara katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kerinduanku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Say, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bisa lebih lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Jemaat. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Boleh tangannya tinggi-tinggi diputar ya. Ku Dan bersuka amin. di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu. Ada dalamku. Tahan ya tangannya menari buat Tuhan. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kehidupan. Ikutin gayanya saudara. Gini saudara. Dilihat dong kiri kanan. Cintaku penuh. Yang percaya katakan yes. Yang bisa lebih lagi katakan amin. Amin. Saya sih percaya kerinduanku bisa lebih wow dari ini ya saudara. Amin saudara. Caleg dulu dong kiri kanan katakan ya lebih wow dari ini ya. So are you ready church? Yeah. Semua siap katakan yeah. Yeah. Ayo sama-sama katakan. Sungai sukacitamu. Mengalir Yang keras dalamku. saudara say. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Penarinya sambil putar boleh penari putar ya. Dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu. Ada dalam Lagi dong ke kiri 2 kali ke kanan 2 kali. Come on. mengalir bersamamu. Bersuka Jangan lupa senyum ya saudara. mengikutimu Tuhan dalam kegerakan. Lihat kiri kanan depan belakang. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat Tuhan mengalir, mengalir bersamamu. Amin, amin, asik. Kasih senyum terbaikmu buat kiri kananmu dan Tuhan Yesus. Hey, melayan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih dahsyat lagi mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalam mengikutimu Tuhan dalam
buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Woo! Mengalir bersamamu, bersuka. Kasih lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi ya, jangan tanggung-tanggung, mengalir. Hey. Mengikutimu Tuhan. Haleluya, tinggi-tinggi melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Lebih keras, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku Semua dua tangan tinggi-tinggi deh. Sebab hanya Tuhan Yang membuat suka citaku penuh. Sama-sama bersorak haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, Tuhan Allah itu adalah roh. Pada waktu kita menyembah Dia, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya pada waktu kita semua di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini dan memulihkan semua yang ada di tempat ini. Setuju, katakan amin. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita bisa memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Terima kasih. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi ya. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, kami percaya rohmu bekerja. Terima kasih. Saat ku memujimu, kau berkata di atas dengan segenap hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kalau kau merasakan hadirat Tuhan, nyanyi dengan segenap hati. Saat ku menyembah semuanya. Saat ku menyembah, kami sangat percaya Tuhan.
Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah, kami sangat percaya hadirat-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku angkat hatimu. Oh haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hatimu, ku angkat hatiku, ku pandang, oh haleluya, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Semuanya, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Pada waktu kami memandang kekudusan-Mu, kami berjumpa dengan Engkau, Yesus. Ku rasakan, sekali lagi, dengan segenap hatimu, ku angkat hadirat-Mu Tuhan, ku saat ku sembah, ku puji-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu, hanya untuk Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kalau engkau merasakan kasih-Mu, mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau pasti hadir. Melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Sembah Dia dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan pengharapan kita.
Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Biarlah Tuhan mengalir di tempat ini. Memenuhi setiap semua yang ada di tempat ini dengan kuasa. Yang sakit disembuhkan. Yang berberat-berat dilepaskan. Yang keterikatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi dengan segenap hati. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku rasakan kehadiran yang merindukan Tuhan. Sama-sama dengan segenap hatimu. Ku angkat hatiku. Ku pandang Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berkumpul pada malam hari ini dengan satu tujuan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengetahui jalan-jalan-Mu, agar melalui hidup kami biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami datang di tempat ini menginvestasikan waktu kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami datang cari dalam kerajaan surga, maka semua yang terbaik terindah Tuhan sediakan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap para pengisi acara, para narasumber, para hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk melayani kami di tempat ini. Tuhan Yesus yang mengurapi dari kerajaan surga. Berkati Pastor Sami Mendik bersama juga dengan keluarga. Pastor Joel Manal bersama dengan keluarga diurapi Tuhan. Dan bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kata kalimat isi hati Tuhan disampaikan. Mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Biar melalui firman yang kami dengar, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus memenuhi tempat ini. Berbicara, bergerak seluas-luasnya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Setiap kita, kerinduanku ministry yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh seminar pada malam hari ini. Yuk sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali, udah duduk semua ya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom semuanya. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara?
Apa kabar semuanya semua saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangannya saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan malam ini kamu pasti diberkati. Bilang saudara malam ini kamu pasti diberkati. Yuk bilang sama yang baru ngomong kalau kamu nggak tidur bilang saudara. Oh haleluya, puji Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya sebagai lead pastor di tempat ini boleh memanggil narasumber pertama untuk menyampaikan apa itu Injil. Dan narasumber kedua akan membahas mengenai Injil sebagai jalan ketiga. Mungkin saudara bertanya sama saya, kenapa tiba-tiba Pastor Gideon ingin buat seminar yang namanya Injil? Sesederhana ini, saya pengen saudara mengalami apa yang saya alami. Saya pengen saudara berjumpa dengan kebenaran yang saya terima, yang saya alami. Saya bersama dengan para pastoral, kami diberkati tentang Injil. And by the way, Yesus juga bicara tentang Injil, hanya Injil. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang pembicara pertama. Namanya ada Pastor Semi Mandik. Beliau adalah gembala dari Home Church Jakarta. Beliau adalah coach director dari City to City. Dan beliau juga orang yang akan mengajar saudara mengenai apa itu Injil. Kalau saudara ingin menyambut beliau dengan hangat, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Pastor Semi Mandik. The floor is yours. Tepuk tangan bisa lebih dahsyat lagi dong dari ini. Saya mau cek aja berapa lama kuat berdirinya, tapi silakan duduk. Anyway. Sorry ya, jadi harus berdiri untuk tepuk tangan tadi. Ya. Oke. Senang ada di tengah saudara, waktu saya nggak panjang. Saya mau manfaatkan waktu ini tentu untuk ngomong apa yang Tuhan lagi persiapkan untuk kita, gitu ya. Tentu saya mau pakai kesempatan ini saya thank you Pastor Gideon udah undang saya dengan Pastor Joel sini. Kaget juga diundang Zoom meeting, tiba-tiba kita ngomong tentang kita mau buat seminar Injil gitu ya. Jadi senang ada di sini. Rumah saya deket di sini, saudara, di Bintaro. Terima kasih. Jadi saya bisa naik MRT, nyobain LRT. Ternyata depannya LRT itu depan sini ya. Ya, jadi saya jalan kaki santai, was. Iya, ada Bu? Iya, dibahas lagi. Terima kasih ya, GBU. Apalagi perkenalan cukup ya. City to City udah. Mumpung saudara juga sedang ngurus surat ke GBI, jadi tentu saya sama Joel dari GBI menyambut saudara tentunya ya. Menyambut saudara ya, dengan sukacita ya. Jadi saya merasa saya ngomong di rumah sendiri gitu, walaupun rumahnya lagi direnovasi nih ya. Tapi keren banget saya sampai tadi kaget. Kagetnya tuh karena saya pikir ini nih nggak setinggi ini. Jadi begitu masuk udah setinggi ini tuh, oh ternyata mall ini ada yang segini ya. Ya. Kuper banget orang Bintaro. Ya. Senang ada di tengah saudara. Saya lihat wajah-wajah yang saya kenal, Jimmy, Pas Paula, mimpinnya masih lincah ya. Wah bagus. Ya. Tentu nggak ditepuk tangan, mereka juga nggak kecewa karena kalian kesini untuk Tuhan. Ada beberapa rekan pastor dari Bandung tuh, oke? Ada Yusak sama Fang, saya lihat tadi. Ya, mungkin itu saja wajah yang saya kenal. Ampuni saya orang Cooper jauh deh gitu. So, apa itu Injil? Tentu teman-teman udah tahu Injil, udah sering dengar tentang Injil, oke? Tapi saya mau tes sedikit ya. Tes konsentrasi nih. Haleluya. Ya. Coba ikutin saya. Sini. Coba tangan saudara satu begini. Kiri. Oke, mungkin saudara nggak biasa mirroring. Jadi saya gini boleh ya? Ya. Kanan, kiri. Oh bagus. Silakan. Raih itu gini. Oke, cuma udah. Coba yang tangannya tuh yang gitu.
Set gitu ya. Oke, udah siap ya? Siap ya? Kalau saudara benar, saudara bisa kayak saya. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ya Allah, kasihan banget. Ya. Lagi nih, lagi ya. Pelan-pelan nih. Aduh. Masih ada yang bertanya-tanya. Di belakang masih ada yang ngetes. Ya, oke. Wah ini ya, ini gembalanya cukup ya. Wah, mereka seneng deh gitu ini. Pencitraan. Lagi ya, kanan saudara, putar. Oke, ya kiri. Oke, set. Pastikan, lihat kanan kiri. Bu, jangan dibuat kayak gitu. Jadi gemeng. Siap? Kalau sudah, putar pelan-pelan. Thank you, On. Arah ya, penipuan terjadi. Yang tes, oke. Yang belum ngeh, doa. Doa. Yang sudah ngeh, mengucap syukur. Ya, kalau ditanya sama yang belum ngeh, gimana sih tadi? Gak usah sombong. Aku aja ya. Kamu yang kurang perhatian. Tapi saya cuma mau menunjukkan nih saudara, banyak hal yang sederhana dalam hidup kita seringkali merasa kita udah ngerti. Tapi waktu kita mulai merenungkannya, mengikuti metodenya, step by step, ternyata kita belum memahaminya secara dalam. Hari ini saya kasih waktu 1 menit untuk melihat apa arti Injil buat Anda. Next slide. Apa arti Injil buat saudara? Kalau saudara punya buku catatan, tulis. Saya kasih waktu 1 menit. Ini perlindungan saudara hari ini. Yang gak punya catatan mungkin buat notes di handphone saudara. Arti Injil buat aku. Saya kan anak Jaksel. Ya. Untuk aku, apa arti Injil? 1 menit aja. I let you write it, just slow. 1936 sampai 1937. Sependek mungkin. Biasanya makin panjang, makin menunjukkan bahwa kayaknya kita nggak terlalu paham. Oke. Cukup ya? Mungkin ada di antara saudara, ya cukup, oke, cukup. Nanti bisa diteruskan di rumah. Mungkin ada di tengah saudara yang mungkin tulis gini, oh Injil adalah prosesnya. Penginjilan, memberitakan Injil, aktivitas. Atau mungkin saudara bilang, oh Injil itu semua hal tentang Tuhan Yesus. Oke juga. Atau Injil itu pengabaran Injilnya. Misi. Oke juga. Tapi mari kita lihat bagaimana ngomong tentang Injil. Bolehkah saya pindah ganti mic ya? Kalau boleh ya. Bukan karena ini jelek, karena supaya ya kayaknya kebagusan untuk aku tuh mic itu. Kayaknya itu mic-nya Gideon kalau khotbah. Ya. Ya, biasanya ada gereja-gereja yang untuk pendetanya mic-nya khusus gitu. Ya mungkin itu mic-nya Gideon. Yang gereja-gereja punya mic khusus dengar, nggak apa-apa. Biasa aja, nggak apa-apa juga ya kan? That's okay. Ya. Coba lihat Roma, next slide. Roma 1 ayat 16, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3, sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya semua orang. Dunia waktu itu kan Yahudi Yunani gitu ya. Saya kutip dari bukunya Brother Jevon Ghazali, Gospel Immersion. Injil, next slide, adalah kabar baik yang berkuasa. Menarik ini.
Saya nggak tahu, mungkin kalau memungkinkan Jevon bisa hadir gitu ya, dia ngomong sedikit. Tapi kalau kita lihat Injil adalah, yang pertama adalah kabar ya itu. Injil itu adalah kabar, menarik nih kabar. Karena Injil bukan nasihat. Ada orang merasa Injil itu nasihat. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, sebaiknya hidupmu gini. Sebaiknya. Kalau enggak gitu enggak Kristen tuh. Ya. Saya kira malaikat. Ternyata memang betul malaikat. Apa Injil? Injil ternyata bukan nasihat loh. Bukan. Apalagi ancaman. Injil bukan ancaman. Walaupun seringkali karena resultnya sama, orang seringkali mengokein sebuah ancaman. Saya waktu kecil terbiasa sama mama saya almarhum, kalau dikasih makan ditakut-takutin saudara. Nama saya kan Semi. Semi, makan. Aku nggak mau makan. Makan. Kalau nggak mama laporin polisi. Sadis. Makan polisi. Ya. Saya akhirnya makan. Kenapa? Takut polisi. Begitu ada satpam lewat depan, mama bilang, Sam, polisi di depan. Makan, makan. Berapa banyak kita punya caranya sendiri untuk nakut-nakutin. Tapi dengar, kita biasa aja tuh. Anak kita ditakutin, mungkin kita nggak protes. Kenapa? Karena hasilnya adalah makan. Jadi saudara merasa, oke, yang penting makan. Hasilnya ditakut-takutin. Itu nggak Injil. Injil mah nggak ancaman. Perpuluhan. Kalau enggak perpuluhan. Saya nggak terusin ya. Tapi suka diancam tuh. Memang ujungnya ngasih perpuluhan, ujungnya ngasih persembahan dan ngasih persembahan baik. Tapi dengar saudara, Injil nggak gitu. Injil nggak ngancem-ngancem. Enggak. Injil itu kabar. Kabar tuh ya berita. Makanya dulu ada kabar berita, acara televisi, ya enggak? Bentuknya apa? Nasihat. Saudara, buat saudara yang berat badannya berlebihan gitu, enggak, kabar berita mah kabar. Di sana ada gini, di sana ada gini, kabar. Tapi kabar apa? Baik. Kabar yang baik. Nah, masalahnya dengan kabar baik adalah, boleh lihat next slide. Indonesia dapat perunggu di Olimpiade kali ini. Luar biasa enggak? Untuk sebagian orang mungkin kabar baik. Perunggu, keren. Apalagi untuk AQ yang enggak bisa main badminton. Menang kelurahan aja udah bagus, apalagi perunggu dunia Olimpiade. Tapi mungkin buat Koni yang targetnya adalah emas, dia merasa, kenapa cuma perunggu? Harusnya kan emas. Apa yang salah? Untuk dia nggak baik nih kabar. Apalagi untuk lawan-lawan yang pernah dikalahin sama Gregoria. Ya. Gara-gara Gregoria perunggu, aku kalah. Bukan kabar baik buat mereka. Masalahnya hari ini, waktu orang dengar tentang Tuhan Yesus. Saudara pernah lihat mobil yang di belakangnya ada itu ya, ada gambar tempel besar, stiker besar. Jesus is the answer. Rohani. Mobilnya rohani sekali. Jesus is the answer. Problemnya adalah gini, bukan di Jesusnya. Problemnya adalah we don't have the same problem. Ada orang yang melihat Jesus bukan jawaban. Yesus, aku gak ngerti tentang Yesus. Yesus, pertanyaanku mungkin arah mana aku pulang. Jesus is not the answer untuk pertanyaan saya. Ada banyak hal yang waktu kita bilang gini, gak semua harus jadi, ya saudara misalnya ya, dalam kedukaan, orang lagi duka, tiba-tiba hamba Tuhan bilang, dia lihat, memang mau menghibur, dia bilang, udah sukacita aja, sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Tentu yang duka bilang, amin.
Tapi tahukah saudara, dia enggak juga sukacita, masih berduka. Cuma amin karena didorong sama Pak Pendeta. Tentu bukan Gideon. Pak Pendeta yang itu. Enggak boleh sedih, enggak boleh sedih. Tuhan sumber sukacita, enggak boleh sedih. Wow. Padahal yang dibutuhkan buat dia adalah penghiburan. Orang yang duduk sama dia, orang yang dengerin cerita waktu dia sulit, butuh didengerin. Butuh tempat curhat kira-kira begitu. Ya, mungkin yang dibutuhkan itu. Tapi kita datang dengan jawaban terhadap pertanyaan yang salah. Kabarnya jadi nggak baik. Ya. Mari sekilas saya masuk ke teologianya sedikit. Mari kita lihat masalah yang ada hari ini. Waktu saya tinggal 27 menit. Saya akan selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini masalahnya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sorry, pola ketutupannya. Pola lihat itu aja ya. Oh, Jimmy juga ketutupannya. Mulai demanding ya jemaatnya. Jemaatnya mulai demanding di sini ya. Oke, sini deh. Oke. Oh, nggak apa ya. Bisa lihat sana. GBU. Masalahnya, Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, yang masalah buat kita hari ini di gereja banyak, bukan saudara ya, ini gereja di Kutub Utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan, sebelah es mencair, jauh dari sini, jauh, bukan saudara, di sebuah mall lantai 3, tapi bukan di sini, bukan Kutub Utara, jauh. Mereka datang ke gereja karena gini, oh supaya hidupku lebih baik. Dulu aku pemarah, sekarang nggak pemarah lagi. Ya, aku sekarang sakit, aku butuh kesembuhan. Ya. Saudara, Injil nggak berbicara hal yang, saudara, kita bukan soal baik nggak baik. Ini soal mati atau hidup. Injil berbicara soal kehidupan. Bukan soal hanya apa yang kita fokuskan dengan kehidupan hari-hari. Aku datang ke gereja karena aku udah lama banget gak dipromosi. Kerja rajin. Gitu. Ya gak? Menghidupi Injil saudara. Supaya saudara ada di sana. Tapi dengar, kenapa kita butuh Injil? Karena gini loh beritanya. Kita itu mati. Kita ini bukan hanya soal baik gak baik. Kita ini mati. Dan kalau gak ada Tuhan, gak bisa. Sampai emosi nih Akyu. Oh, gembala saudara agak gimana ya? Ya, saya bisa menangkap itu ya. I love it. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dulu kita hidup dalamnya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua sudah terhitung di dalam mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka. Jadi kalau saudara ada di sini, karena dengar, kita ini dulu kayak gini. Kita ada di sini anugerah, kasih karunia. Ya. Makanya Tuhan kasih solusinya di ayat berikutnya, 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Dia yang memulai, Dia sumbernya. Oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Telah apa? Dihidupkan lagi. Jadi ini Dia yang menghiburkan. Bukan kita loh. Bukan usaha kita, bukan kepintaran kita. Bukan sekolah saudara. Bukan hafalan ayat kita. Bukan. Itu harusnya jadi buah. Dari kehidupan Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Injil yang saudara hidupi itulah yang menjadikannya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia.
Yang mungkin orang agak anti dengan kata itu seringkali. Oleh anugerah sering ada yang berubah-ubah gitu. Tapi apakah itu anugerah atau kasih karunia? Sejujurnya kita nggak layak. Kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Cukup, waktu kita terbatas. Bukan, nanti waktu terbatas ya. Saya tahu kerjanya bagus ya, saya suka, oke? Ya. Mari lihat ini, next slide. Oh, jadi memang tantangan di sini harus ada monitor di Gideon, oke? Supaya nanti kamu khotbah nggak lihat belakang gitu, lihat depan gitu. Mungkin ada di situ, oke? Ini kan masih renovasi, saudara, harap mengerti ya. Jadi masalahnya gini, tadi yang pertama, kita sudah mati karena dosa kita. Katakan amin. Lihat kanan kiri, seberapa cantik dan gantengnya dia. Percayalah, karena dosa, mati. Mati. Keren sih, berprestasi sih. Tapi dengar ya, karena dosa, mati. Kita diperbudak oleh keinginan dosa. Banyak orang bilang gitu ya, aku nggak pingin sih, aku nggak pingin, tapi, nah gitu selalu. Alasannya selalu gitu. Daging kan lemah. Kenapa? Diperbudak oleh dosa. Kita berada di bawah murka Allah. Makanya tadi kalau ayat-ayat yang solusi yang saudara baca, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Bukan hanya menghidupkan saudara, enggak. Saudara, keselamatan saudara itu enggak gratis. Enggak cuma-cuma. Ada yang sudah membayarnya, namanya Kristus. Ia menyerahkan sama saudara cuma-cuma. Sadari itu. Ya, enggak cuma-cuma. Dibayar mahal oleh darahnya, bukan sesuatu yang fana. Allah menempatkan kita di sorga di dalam Kristus. Sorga bukan lagi tujuan. No. Sorga bukan tujuan. Sorga adalah sarana memuliakan Tuhan. Jangan mau ke surga kalau memang gak ada Tuhan di sana, ya enggak? Kita ke sana itu nyari Tuhan Yesus. Sorga bukan tujuan. Karena sorga bukan tujuan, engkau menghidupi Allah di sini. Sekarang, dari hari ini. Karena sorga ada bersama-sama Kristus, waktu Kristus hadir dalam hidupmu. Allah akan menunjukkan kita kebaikannya di dalam Tuhan, dalam Kristus. Amin. Saya suka Pastor Mike Chris Dion ngomong ini. Kalau nanti beliau akan hadir minggu ketiga ya. Oke, minggu ketiga dia akan ini, mumpung dia dari luar kota, kita bilang dia akan ngasih seminar 2 jam penuh kalau nggak salah gitu ya. 2 hari penuh, ya, rasain ya. Mumpung dia dari jauh ya, kita, ini direkam nggak? Direkam? Mike bagus. Pastor Mike Krisdian tuh, wah panutan kami lah itu ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Dia, wah ya, bagus banget. Aduh, nanti tolong diedit ya bagian tadi ya, yang kita gibahin dia itu ya. Oke. Tapi Mike menarik ya, Mike bilang gini, Injil adalah kabar baik yang menyatakan inisiatif Tuhan untuk memberikan anugerahnya kepada manusia berdosa. Manusia yang tak berdaya menyelamatkan dirinya sendiri. Katakan amin. Kita adalah manusia yang gak berdaya, gak bisa. Sehingga Injil intinya bukan membuat orang jahat jadi baik, atau orang baik menjadi makin lebih baik. Tapi Injil membuat orang mati rohani menjadi hidup. Dan lahir baru bukan tentang apa yang manusia lakukan untuk mencapai Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah karyakan
dan selesaikan melalui salib Kristus untuk menghampiri dan menyelamatkan umatnya, gerejanya. Jadi waktu engkau mendengar kabar itu, hey, Kristus sudah mati buat kita, ganti kita. Supaya kita yang mati peroleh kemuliaan. Kita hidupnya ditransformasi sesuai apa yang Tuhan mau. Berita ini saudara memenuhi hati saudara. Dan saudara melihat Kristus, baca Alkitab, firman Tuhan menjadi sesuatu yang indah banget gitu loh. Engkau kagum sama Tuhan baca tuh, wah Tuhan tuh, Dan engkau bergerak menurut kekaguman saudara. Ada orang yang bilang, ya, tadi saya lihat, wah bagus nyanyinya ya, wah ini praise and worship di sini bagus-bagus. Yang mimpin, wah keren, suara dia memang bagus banget. Oke. Tapi saudara tahu kan, praise and worship bukan soal nyanyian saja. Tuhan gak pernah terganggu dengan suara saudara yang false. Gak ada yang amin, kadang gak ada yang false ya. Ya. Tapi Tuhan sangat terganggu kalau hati yang false. Ini memang sektor kanan ini agak gimana gitu ya. Responnya agak dadakan. Hati yang false itu gimana saudara? Hati sama mulut gak nyambung. Saudara nyanyi ku kagum hormat, ketinggian lagi naik. Maaf ya. Ku kagum hormat akan engkau gitu ya. Pertanyaannya apakah engkau memang betul-betul kagum itu? Jangan-jangan bilang kagum di sini, hatinya biasa saja. Biasa aja. Enggak ada kagum-kagumnya. Ya. Di situ transformasi Injil. Bahwa kekaguman saudara harusnya membuat hatimu berubah terhadap dia. Ya enggak? Saya sayang istri saya, percayalah. Tapi istri saya itu beda dengan saya, beda banget. Asli, beda. Saya orang Manado, mama saya Jawa, papa saya Sangir. Saya lahir besar di Riau, di Sumatera. Saya ngomong Minang saudara, culture saya culture Sumatera. Ngecek Minang amboko. Ya. Lancak mana? Iya baik pak, si bapak nambahin lagi tamboci. Memang jemaat di sini kreatif ya. Disambung lagi. Istri saya papahnya Ambon, mamahnya Jawa, lahir besar di Sukabumi. Ngomongnya Sundaan. Ya. Saya ini cowok. Ya. Diciptakan dari debu tanah. Debu tanah. Udah debu tanah lagi. Istri saya dari tulang rusuk. Di dalam. Bersih. Dilindungi. Ya enggak? Beda banget. Kalau saya dulu. Walaupun nama saya Semi Mandi. Mandi bukan kekuatan saya. Bukan. Saya tuh ya dulu tuh waktu belum kerja, belum pelayanan itu ya. Kuliah atau belum menikah, waktu belum menikah pulang kerja tuh gini ya, besok ya masih gini. Gak mandi, orang ya gitu deh. Ya. Istri saya, tulang rusuk. Tanah liat aku. Ya. Bersih, semua begitu masuk rumah tuh yang mandi. Saya, baiklah. Awal-awal baiklah, lama-lama saudara, emang kenapa sih harus mandi? Kenapa sih? Kenapa? Nonton dulu kenapa? Kenapa nggak bisa nonton dulu gitu? Karena saudara tahu beban itu ya bukan hanya karena beratnya. Contoh nih ya, Pocari Sweat nih, enteng loh nih, enteng. Semua bisa ngangkat aku rasa. Tapi ngangkat kayak gini nih, saya mungkin kuatnya sejam oke lah ya. Tapi kalau ngangkat gini 2 hari, atau 2 bulan, cacat saya, mati waktu sini ya, nggak bisa nih. Jadi beban itu bukan hanya karena beratnya, tapi karena mungkin hal yang ringan, tapi terus. Saudara merasa ada benturan terus gitu, rasanya meledak gitu, ya nggak?
Tapi kan kita harus mulai mengerti bagaimana Injil itu ngubah hati saudara. Merubah itu. Kenapa saya berubah? Aku sayang istriku. Percayalah. Sekarang saya rajin mandi. Ya, istriku gak ada juga saya mandi sekarang. Bener. Kenapa? Berubah dia. Ya. Suami istri datang sama saya. Minta cerai. Kok mintanya ke pendeta, kan aneh. Iya. Udah gitu alasannya itu loh. Ya. Si istri bilang, Pak, suami saya nih loh, sama sekali nggak pernah perhatikan aku. Waduh, ya, kalau mau cerai itu ya hiperbolanya tinggi ya. Baru suaminya diem, suaminya tuh model yang kaku gitu. Bro, saya istri tanya, kenapa tuh kok bisa kamu merasa nggak diperhatikan? Si istri bilang, jadi Pak, saya ini kan suka baking, suka masak. Setiap kali saya habis masak, saya taruh di Instagram. Satu kali pun. Suami saya ini nggak pernah nge-like. Dan mau cerai. Gara-gara nggak pernah di-like. Saya tanya suaminya, kenapa nggak nge-like? Apa itu? Sosmed, nggak ada. Handphone dia tuh yang polos-polos gitu loh, saudara. Nggak ada sosmed, nggak ada. Kaku gitu. Nggak ada. Saudara, padahal ya, permasalahan ini sangat gampang diatasi. Sangat gampang. Istrinya ini orang yang bahasa kasihnya gitu tuh. Ya bahasa kasihnya tuh perhatian gitu. Kalau suaminya ini memang act of love. Wah harus kerja gitu. Coba mereka ngerti aja saling, ya suaminya masukin Instagram. Udah follow istrinya doang aja. Satu aja. Ya enggak? Setiap kali masak, like aja. Ya enggak? Baru tambahkan, sepertinya enak. Wah, istrinya pasti, wah. Dia sangat memperhatikan aku. Suaminya juga gitu, istrinya juga gitu dong. Istrinya suaminya pulang rumah wah kamu kerja capek ya. Kamu itu memang pahlawan rumah ini. Wah. Itu suami yang act of love-nya kayak gitu, itu saudara. Itu bisa mengalahkan tentara Republik Indonesia. Di menit itu. Abis itu dia ingat, dia lupa lagi. Tapi kan harusnya masalah ini sederhana. Kalau masing-masing membiarkan apa yang Kristus mau dalam kehidupan mereka, berubah seturut apa yang rencana Tuhan dalam rumah tangga mereka, bisa. Ya enggak? Udah cerai orangnya. Ya enggak? Jadi ini bukan soal yang kita tahu. Ini bukan hanya soal kognitif. Saudara banyak terima informasi dalam bulan ini. Percayalah. Tapi ini yang harus terjadi, transformasi dalam hidup saudara. Jangan cuma berhenti di informasi. Transformasi. Biarkan Injil membaca kita, bukan kita yang membaca Injil. Biar Injil itu membaca hidup kita. Mengubahkannya. Saya akan selesaikan dalam 273 poin dalam waktu 10 menit ini. Kamu kenapa senyum-senyum gitu Paula? Ya, puji Tuhan. Udah lama gak ketemu suami istri ini. Oke. Next slide ya. Singkat nih. Dulu berita-berita di mimbar ini dipenuhi, ya mungkin tentu di gereja ini udah gak gini loh. Ya. Dulu tuh 2 pasal Injil ini. Apa itu saudara? Soal kejatuhan. Ya. Dan penebusan. Kerja gagal, minggu kuat lagi. Ya. Gagal, tapi Tuhan tebus. Kita ini orang yang gagal, tapi karya Tuhan ada untuk kita, ditebus. 2, bagus sih, tapi berapa banyak dari kita capek kayak gini. Hidupnya kayak dikotomi gitu ya. Sekuler rohani. Setiap kali keluar dari gereja, aku berada di dunia lagi. Duniawi. Nanti ketemu surga di hari Minggu.
Tapi dalam perkembangannya kita akan masuk kepada 4 pasal ini. 4 pasal Injil. Apa itu saudara? Sebelum kejatuhan kita tahu bahwa Tuhan tuh merencanakan sesuatu yang indah, ya enggak? Sempurna, indah. Tapi karena dalam dosa jatuh nih. Tapi dia menyediakan penebusan. Sehingga ada pemulihan. Sehingga berita-berita di gereja sering gitu tuh. Saudara, engkau yang kalah, datang sama Tuhan Yesus. Engkau pasti dipulihkan. Oh, semua amin. Mari kita perjamuan kudus. Wah, ya enggak? Berita-beritanya itu pemulihan terus. Yang hati-hati adalah jangan-jangan berita gereja sama berita agama lain seringkali nggak ada bedanya. Berita agama lain juga gitu, saudara. Saudara yang sedang gagal hari ini, datanglah kepada Allah. Datang. Sebab Allah Maha mengerti. Allah akan mengubahkan hidup saudara. Dan mengangkat kita. Amin. Amin. Takbir. Kontennya sama. Kenapa? Karena nggak ada perubahan Injil di situ. Hari ini saya berdoa nih. Selesai satu bulan ini kita bicara tentang Injil. Jujur nih, kami di City to City, gini loh saudara, saya percaya gerakan Injil tuh bisa banyak di mana-mana. Salah satu yang menghidupi Injil itu adalah City to City, gerakan penanaman gereja yang dimulai dari Injil, gitu. Dari berbagai interdenominasi, saya ada di dalamnya, Joel ada, kepala sekretariat kami juga hadir di sini, ada Yosua Lee itu. Yosua, angkat tangan dong Yosua, walaupun dia orangnya nggak mau digitu-gituin ya, masih single, cuma informasi aja. Yos, ini meningkatkan harga pasar. Oke, menghidupinya. Ya. Tapi gini loh saudara, waktu kemarin kita kumpul kita sampai kaget. Ini kayak semuanya pada kumpul gitu. Kami kayak kaget. Ya saya tahu ini divine, saya tahu ini rencana Tuhan. Ada Joe di situ, ada Gideon di situ. Tapi waktu kita kumpul kita, wah menarik ya. Nah menarik waktu saudara memulai sebuah gereja ini dengan value yang benar. Apa value-nya ini? Kita mau menghidupi yang 5. Coba, 5 pasal Injil. Tadi penciptaan, udah ya. Tuhan punya rencana yang indah, penciptaan saudara. Tapi ternyata memang manusia jatuh dalam dosa. Dan upah dosa, maut, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan juga punya rencana penebusan kita. Tadi kita langsung lompat, rencana pemulihan. Ya enggak saudara? Ini yang sering kita lupa. Pembaharuan. Waktu ada hal-hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita ingini dalam kita, coba cek ke dalam. Jangan-jangan Injil sedang berbicara di dalam kita. Injil sedang mengubah kita. Ya enggak? Nanti mungkin pastor-pastor di sini akan makin mewarnai sosial media, ya enggak? Puji Tuhan, ya puji Tuhan. YouTube-nya punya siaran YouTube sendiri. Sekarang udah ada ya? Udah, kerinduanku itu ya. Oke. Punya. Tapi nanti habis khotbah. Ya. Tiba-tiba nggak sengaja lihat YouTube gereja lain. Dan lihat baru di launch khotbahnya itu di gereja itu. View-nya, like-nya, naik tinggi. Dan saudara lihat itu membandingkan dengan YouTube-nya kerinduanku. Lihat, kok 10 menit, tek 1. 2 menit, tek 3. Gitu. Pelan itu. Coba cek, hatimu berubah gak jadinya? Atau mulai gini, kenapa
Kenapa gereja itu? Khotbahnya pada sama. Emang kenapa? Jangan-jangan aku memang gak bagus khotbah. Loh langsung gitu. Langsung tertolak. Coba dengan sederhana lihat gini. Kok kita gak bisa ya doain gereja lain bagus ya? Waktu dia naik gitu, yes Lord, berkati terus. Biar orang makin diberkati, lihat nih ya. Dan waktu kita lihat gini kita bisa belajar, oh iya, oh dia bagus ininya. Di situ saya bisa belajar apa ya? Di situ apa yang mau aku buat di tempat kita? Belajar apa ya kita? Harusnya kita ngelihat ke dalam dibanding hanya ngelihat keluar. Waktu saya terbatas, ya maaf. Saya tutup dengan ini. Saya suka kata tutup ya. Di gereja saya kalau saya bilang tutup, itu yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan. maaf ya. Kadang-kadang kata tutup itu ya, punya kuasa. Next. Pertemuan dengan Injil mengubah kehidupan dan pelayanan kita. Katakan amin. Jika Injil tidak mengubah kita, kita sesungguhnya tidak memahami Injil. Hari ini saya berdoa, kerinduanku akan menjadi gereja yang senantiasa berproses dalam Injil. Dihidupi, orangnya sangat penuh mengampuni itu hal yang biasa. Enggak yang ya orang justru untuk kita orang enggak ngampuni, hah? Kamu enggak ngampuni? Aneh gitu loh ya. Iya. Bukan kebalikan kadang aku susah mengampuni. Orang semua, hah? Kenapa? Emang kenapa mengampuni? Harusnya biasa. Ya enggak saudara? Next slide. Timothy Keller bilang ini. Definisi ini kami pegang di City to City. Ya. The gospel is not just ABC. Memulai pintu gerbang, tujuan tertentu. But A to Z of Christianity. Saya terjemahkan buat saudara. Karena susah berbahasa Inggris saya. Injil bukan hanya ABC tetapi A to Z. Dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah. Tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Jadi ini progress, journey, cerita kita. Kita lagi memulainya. Tapi dengar saudara, kita akan menjalaninya dengan sukacita. Menjalaninya dengan kekaguman kita sama karya Injil di dalam Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya tutup dengan sahabat saya, salah satu trainer di City to City, bilang gini, Injil adalah kabar baik tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan bagaimana kabar baik ini merevolusi kehidupan kita. Dari A sampai Z. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang dahsyat, Engkau yang baik. Kami merendahkan hati kami untuk Engkau beracara, untuk Engkau menembusi setiap kamar-kamar dalam hati kami. Supaya betul Tuhan, nilai-nilai Injil, kami mulai menghidupinya dan membuat kami memiliki hati yang baru dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat sesi ini. Pimpin dalam sesi berikut dan tanya jawab nanti sebentar. Urapi kami, pimpin terus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saya serahkan sama Binsar ya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Seberapa banyak yang diberkati di sesi yang pertama, What is Gospel pada malam hari ini. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you so much Pastor Semi Mandik untuk pemaparan yang sangat luar biasa dan mudah untuk dimengerti. Dan yang paling menarik adalah Injil tidak hanya sekedar informasi buat setiap kita, tapi juga mentransformasi kehidupan kita dari A sampai Z. Seberapa banyak yang siap diberkati lebih lagi malam ini? Haleluya. Setelah ini kita akan break selama 15 menit. Ada snack yang disediakan di depan, saudara bisa ambil snacknya di depan. Dan diharapkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk tidak makan di dalam ruangan gereja. Sama-sama kita jaga rumah Tuhan dengan menjaga kebersihan. Jadi makannya boleh di luar, setelah makan boleh masuk kembali. Dan 15 menit
Oke, sebelum kita break dulu, ada Q&A singkat untuk sesi yang pertama dan nanti akan langsung dijawab oleh Pastor Sammy Mandik. Mumpung selagi dia ada di sini karena biasanya kan kita ketemu Pastor Gideon, Pastor Daud, Pastor Graneda, Pastor Indra, Pastor Binsar. Tapi kali ini Pastor Sammy Mandik ada di sini. Jadi dibuka untuk pertanyaan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung dan bisa langsung dijawab. Wow, boleh mic-nya disediakan. Kami undang kembali Pastor Sammy Mandik, boleh maju ke depan Pastor untuk bisa menjawab. Shalom, shalom semuanya, shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Nada. Maaf sebelumnya di sini saya statusnya masih Muslim atau beragama Islam, tapi saya datang dari Tangerang ke sini. Sebenarnya saya datang sama pasangan saya itu Kristen Protestan. Nah, saya karena dia nggak hadir, jadi saya datang sendiri ke sini gitu. Saya pengen belajar di sini. Cuma saya belum nemuin komunitas yang baru gitu. Nah, cuma saya bingung gitu loh. Yang saya buat bingung itu ketika saya mau belajar, saya terkendala di orang tua saya. Orang tua saya itu termasuk orang yang taat agama karena ibu saya itu termasuk guru ngaji tapi punya murid yang udah cukup banyak. Saya mau meyakinkan ke ibu saya belum punya keberanian, tapi saya sudah membawa pasangan saya ke rumah untuk diperkenalkan. Cuma kalau dari ibu saya itu kepengennya pasangan saya yang ikut, sedangkan saya dari rohani saya sendiri, saya sudah terketuk. Pernah waktu itu saya ibadah di Tamrin, saya nyanyi beberapa pujian lagu sujud dan terima kasih, penyertaanmu, itu ada di beberapa lagu itu saya benar-benar nangis. Saya nggak tahu apa ini salah atau ini emang dari Tuhan yang mengetuk pintu hati saya gitu. Saya nggak tahu. Saya cuma ingin bertanya gimana caranya saya meyakinkan kedua orang tua saya, karena kebetulan ini kan temanya tentang kabar baik ya, kabar baiknya Injil gitu loh. Gimana caranya saya bisa mengetuk pintu hati ibu saya gitu. Itu saja, Pendeta. Terima kasih. Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Langsung dijawab, oke. Ini pertanyaan seumur hidup ya. Ini pertanyaan konseling, oke. Tidak ada jawaban yang akan mungkin menjawabnya dengan sempurna selain waktu kamu ada di tengah komunitas yang mendampingi kamu di dalam prosesnya. Tapi kalau hari ini kamu mau pulang dengan sesuatu yang praktis, kamu tadi bilang kamu Muslim kan ya? Masih Muslim. Kamu sudah terima Tuhan Yesus? Oke, kamu sudah terima berarti. Oke, kamu bisa dibaptis di sini secepatnya kalau mau. Oke. Ya, nangis bukan pasti dia udah terima. Mungkin dia terharu, dia suka lagunya. Makanya saya perlu menanyakan apakah dia, namamu siapa? Nada ya? F apa G? Oke. Maaf ya, maaf. Nggak bisa ditahan tuh. Ada dorongan-dorongan candanya, maaf ya Nada ya. Oke. Jadi udah mau nangis nggak jadi. Ya. Tapi saya mau pastikan bahwa memang kamu memutuskan bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang pingin dia hanya sebagai Tuhan aja. Jadi pingin selamat aja. Juru selamat aja, tapi nggak mau Tuhan. Tuhan itu adalah penguasa. Jadi kalau kamu memutuskan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya dia Juru Selamat kamu dan dia pemilik hidupnya Nada. Tapi apakah itu yang sudah Nada terima? Puji Tuhan. Nah, jadi untuk orang tua, oke? Nggak ada hal yang cepat atau yang mudah. Saya percaya yang cepat bisa dikerjakan, mujizat. Tapi karena mereka sudah dia tahu kita dari dalam perut kira-kira gitu ya. Dia punya mimpi-mimpi terhadap hidup kita. Dia punya rencana dalam hidup kita. Nah tentu buat mereka pahami dari sisi mereka juga sesuatu tough. Untuk itu ada banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan. Untuk itu satu, doa. Bawa mereka dalam doamu setiap hari sebagai
kerinduan sebagai ya. Nomor 2, menghidupi Injil. Orang itu seringkali langsung bisa melihat Injil dalam hidupmu, walaupun kamu nggak ngomong. Oke. Bahkan kalau kita ngomong sama orang tua, kesannya kita mau ngajarin, ya. Tapi hidupi Injil yang sesungguhnya dalam hidup kamu. Dan yang ketiga, nantikan jawaban Tuhan. Karena gini, waktu kamu doa, kamu menghidupinya, biasanya hidup kita mulai peka dengan sesuatu. Kamu nantikan itu. Ada perubahan apa di rumah yang memungkinkan berita itu kamu kamu kristalisasi dengan sebuah pertanyaan, "Mah, aku tuh sekarang apa?" gitu. Terima Tuhan Yesus kah atau apa? Oke. Tapi ini butuh proses. Saya juga setiap keluarga punya caranya masing-masing. Ada keluarga yang sangat frontal, langsung ngomong. Ada keluarga yang nanti cukup lama, tapi ujungnya bahagia. Yang nggak bahagia ujungnya ada juga. Yang tiba-tiba waktu kamu ngomong, kamu ditolak. Ya, tapi kita kembali ke bagian yang pertama. Waktu kamu ada, bukan untuk yang lain, untuk Tuhan Yesus. Mari kita doa untuk Nada yuk, saudara. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih untuk Nada. Hari ini dia ada di sini karena Tuhan. Untuk setiap keputusannya yang sudah diambil. Biar hari ini Injil terus mengubahkan hatinya Nada. Kekaguman terhadap karya Kristus dalam hidupnya. Gak bisa ditukar dengan apapun juga. Dan bahkan hari ini kami berdoa untuk keluarganya. Keluarganya akan menerima kesaksian Injil melalui Nada. Berkati Tuhan jalannya. Hadirlah di tengah masa-masa yang sukar mungkin yang Nada akan alami. Tapi biarlah kami juga berdoa Nada menemukan keluarga rohani yang bisa menopang dia di masa-masa perjalanan imannya. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nada menjawab enggak? Menjawab? Kalau enggak belum nanti kita bisa ngobrol. Oke. Ada yang lain pertanyaan? Waktunya berapa lama pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Ini one of our friends, Johan namanya, Pastor. Thank you udah mau nanya. Shalom juga. Cek. Shalom Pastor. Shalom juga. Perkenalkan sebelumnya nama saya Johan. Izin Pastor tanya terkait makna apa lain di dalam Alkitab itu apa yang dimaksud ya? Ya. Cek. Ya, kalau lihat dari konteks kita baru ngomong apa itu Injil ya. Ini dia anak teologi ya. Anak kampus nih, anak kampus. Kamu sekolah STT Kak? Oh enggak, oke. Ya, kalau gitu nanti mungkin bisa diadakan Bible study di sini. Ya, tapi gini, kalau spesifik dari ayat yang mengenai Paulus menegur jemaat, aku lupa tuh, Korintus, Galatia, jemaat di Galatia. Oke. Waktu Galatia ngomong soal Injil yang berbeda, memang ada pengajaran-pengajaran yang lain yang dibawa oleh banyak pengaruh di dalam kehidupan Galatia. Sehingga, nah gini, kalau kita bisa mengamati terjemahan Injil di dalam Alkitab kita, sebelum bahkan kematian Tuhan Yesus dicatat sebagai sudah berjalan kemana-mana, mengabarkan Injil, tapi Injilnya kerajaan. Ya. Apakah salah? Enggak, itu Injilnya. Itu Injil yang Tuhan bawa gitu. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita melihat Injil itu dari A sampai Z. Bukan hanya soal apa teologi Injilnya gitu. Bukan hanya sekelumit. Ya. Untuk yang Galatia mungkin kita bisa bahas lebih mendalam di Bible study. Ya. Saya takut menyebutkan sesuatu tapi ini gereja ya yang lain gitu ya. Saya nggak mau masuk ke arah teologi ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang Paulus tegur atau ingatkan di Galatia, generalnya adalah bagaimana ada yang mereka kira kabar baik, karena Injil selalu diberitakan sebagai kabar. Ada kabar-kabar lain tentang apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya singkatnya begitu. Itu yang saya mengerti. Cukup membantu nggak? Soalnya cukup, cuma mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam ya tentang itu ya. Oke.
Thank you Johan. Ada lagi yang mau bertanya? Tante, silakan. Terima kasih Pastor, Ya. saya Joyce. Tadi Pastor sempat sebutkan kan misalnya di hari Minggu kita seperti berada di surga, terus setelah itu kayak kembali ke realita. Ilustrasi. Ya, tapi betul Pastor, maksudnya seperti itulah yang sedang saya rasakan gitu Pastor. Oke. Tadi juga sempat Pastor ilustrasikan, sepertinya kan kebetulan memang suami saya itu kan wirausaha. Jadi memang sejak COVID ini sepertinya apa yang dia kerjakan sebenarnya sudah berhasil. Tapi tidak menghasilkan, jadi maksudnya sudah berhasil pekerjaannya tiba-tiba misalnya tidak dibayar atau apa. Lalu ada pekerjaan lain sepertinya mandek terus gitu kan Pastor. Jadi memang berat sekali, jadi tiap minggu itu seperti kekuatan baru, tapi ketika mulai hari Senin seperti menghadapi kenyataan gitu Pastor. Yang menjadi pertanyaan saya, terus saya kan maksudnya kami berdua bergumul, maksudnya minta hikmat Tuhan, sebenarnya apa sih yang perlu kami perbaharui gitu Pastor. Dan kami tidak pernah menemukan secara spesifik jawaban itu, apa yang harus kami perbuat gitu. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang pendoa ngomong ke saya, ke kami, bahwa di rumah saya itu ada yang menaruh sesuatu gitu, intinya iri kepada kami. Nah sejauh mana, maksudnya gini, selama ini saya tidak mau menaruh ruang terhadap hal-hal seperti itu Pastor. Tapi ketika saya mencari sesuatu yang kami tidak mengerti, lalu ada seorang pendoa yang mengatakan seperti itu, apa yang harus saya lakukan sesuai Injil Pastor? Terima kasih. Ya. Oke. Makasih. Ibu siapa ya, maaf namanya? Joyce. Bu Joyce. Ada orang datang ke rumah ibu, atau rumah saya deh, gak usah ibu ya, rumah saya. Pak, ini kayaknya ada yang naruh ini, waktu dia dibangun nih kayaknya ada yang naruh kepala kerbau nih di bawah rumah Bapak nih. Ya, ada sesuatu yang mengganggu dan lain-lain. Oke. Apa yang saya harus lakukan? Kira-kira gitu ya Bu ya. Ibu merasa juga, iya kalau saya gimana yang menurut Injil? Kalau menurut Injil, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang hidup kita. Siapakah kita di dalam Kristus? Itu yang paling penting. Oke? Kita adalah pewaris kerajaan Allah, imamat yang rajani. Kita punya otoritas di dalam kehidupan kita. Otoritasnya bukan karena yang di luar, karena Tuhan yang kasih. Ya, di atas yang terjadi di dunia, harusnya hidup kita yang membawa hadirat Tuhan, ya enggak? Rumah saya itu kayak kompleks kecil, bernuansa Bali. Satu kali ada pendoa syafaat datang, ya di rumah naik mobil bareng gitu. Begitu masuk ada arca Bali itu, dia langsung huratakaya syadada. Saya juga shikarabaya syadada. Kan saya berbahasa roh juga, ya that's okay. Okay. Kami ke apa itu kolam renang ada patung kodok yang keluar air mulutnya. Dia bilang, Semi, you know, ini kamu tahu lambang apa kodok? Lambang apa? Kenajisan. Kalau di tulah kodok itu loh, lambang kenajisan. Oh iya. Walaupun menurut saya orang yang naruh yang naruh kodok ini juga ya mungkin berpikiran sederhana karena ini kolam renang tentu ada hubungannya dengan air. Ya, dia nggak akan taruh belalang. Udah gitu buat belalang kan lebih susah ya, lebih baik buat kodok lebih gampang kasih ini. Oke juga kalau itu lambang-lambang itu. Kalaupun itu benar, yang naruh berkepikiran ada sesuatu yang ditaruh. Kalaupun itu benar, saya percaya roh Tuhan dalam saya lebih besar dari roh-roh yang kayak gini-gini. Tantangannya ibu percaya yang mana? Ya, waktu ada satu hamba Tuhan datang dan gini, mobilnya baru ketabrak. Baru dia bilang, aku nih ada yang salah nih, aku tuh telat ngasih perpuluhan. Makanya mobilku diangkat tudungnya. Tabrak deh.
Sadis nih, ya. Di sini udah nggak gini-gini dong, enggak dong. Please dong, tolong dong. Jadi gembalanya dong. Ya. Wah tudungnya sama. Tapi kan saya jadi, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Saya nggak gini, orang lagi kayak gitu nggak bisa dinasehati, saudara. Ya, dijadiin temen aja dulu. Ya, berteman aja. Baru saya ngomong, wah tapi lu bisa bayangin nggak? Aku bilang, lo itu melihat Tuhan tuh kayak preman pasar loh. Yang telat sedikit uang bulanannya, tokonya dibakar. Ya, kayak preman pasar kayaknya kamu ngelihat Tuhan ya. Padahal bagaimana Injil yang ibu lihat? Ya. Kalau ibu bilang, kayaknya ada sesuatu di rumah. Jangan-jangan loh, mari doa. Kalau ibu takut, ibu bilang, Tuhan, aku takut. Ini Injilnya. Aku takut, karena aku takut. Aku mau berserah sama Tuhan. Aku mau bawa apapun yang ada di rumah ini. Karena rumah ini Tuhan percayakan buat saya. Untuk itu aku percaya. Hari ini aku serahkan pada rencana Tuhan. Aku kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, Bu. Dan pertanyaannya, Ibu percaya enggak doanya? Doanya, metodenya bisa Ibu buat. Dalamnya dibangun, Bu. Dalamnya ini yang gini, kadang-kadang kita aku sembuh. Di sininya belum. Dan kalau masih gitu, Bu, dengar ya, that's okay, Bu. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan masih takutnya. Jujur aja, gak usah dikuat-kuatin. Baca firman Tuhan. Nanti di minggu-minggu berikut kita mulai ini ya, ngomong kefasihan Injil. Nyari sesuatu yang pas untuk apa yang kita alami. Apa ya Tuhannya? Oh ini, Tuhan berbicara khusus tentang dari ayat ini untuk kehidupan aku. Terutama untuk soal yang ditaruh-taruh tadi. Amin. Menjawab enggak, Bu? Tuhan berkati. Waktu saya habis. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan buat Pastor Semi Mandik. Thank you Pastor, sangat memberkati. Oh, satu lagi. Tamboci ya? Boleh? Tamboci. Oke, Boleh, silakan Om. Karena senior jadi. Ini namanya Pak Sugeng, Pak. Ini Om Sugeng. anggota TS kita namanya Pak Sugeng. Om Sugeng silakan Om. Shalom, Halo. Pastor Semi. Ya. Yang sepengetahuan saya, Injil itu sama enggak? Injil itu keseluruhan Alkitab atau Injil yang hanya sinoptik? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus apalagi Injil dibedakan lagi dengan Injil Barnabas. Kenapa nggak masuk? Kenapa harus disortir? Gitu. Okay. Toh itu semua Injil juga kan. Okay. Terus aja lagi kalau saya lihat dua ada Injil apokrif dan lain-lain. Tolong lebih dijelaskan lagi. Yeah. Terima kasih Bos. Yeah. Jadi apa itu Injil Om? Ya. Semuanya itu. Thank you. Iya, udah itu Om jawabannya. Iya. Maksud saya adalah gini loh, waktu orang melihat Injil di kitab Injil, ya Injil. Oke. Ya. Tadi ada Om bilang Injil keseluruhan Alkitab. Iya. Ya, betul. Tapi Injil yang kita bahas di sini adalah Injil A sampai Z yang mentransformasi hidup. Ya. Apakah dia ayat Alkitab? Iya. Tantangannya sekarang waktu Om baca itu, waktu baca soal persembahan, apakah Om bisa melihat karya Kristus nggak di situ untuk kita? Itu gospelnya. Waktu ngelihat perpuluhan, kita bisa ngelihat Tuhan yang terlebih dahulu sudah kasih anaknya sebagai anak domba yang diserahkan untuk ganti kita nggak tuh? Itu gospelnya tuh Om. Waktu baca Yunus, saudara kita bisa ngelihat nggak? Saya ini kayak Yunus ya. Sering ninggalin panggilan Tuhan. Udah dipanggil, sering ninggalin kabur-kaburan. Atau kita lihat Yunus gini, tuh kan Yunus makan ikan. Untungnya ikannya besar, kalau ikannya kecil. Kasihan dia. Kita jadinya baca Alkitab harusnya merefleksikan kepada kehidupan kita, mengambil nilai Injilnya dalam karya Kristus dan itu mentransformasi hidup kita. Jadi kalau mau dibilang mau yang semua ayat, yes. Apakah sinoptik? Ya. Apalagi itu, ya enggak? Kita melihat Kristus hadir dalam hidup kita. Tapi waktu saudara baca kelahiran Kristus, apakah dia ikut lahir dalam hatimu? Itu jadi pertanyaan hari ini. Setuju.
Soal Injil-Injil yang lain, saya percaya yang di kitab yang kita pegang sudah clear and done. Ya. Kalau nggak diambil yang lain karena memang isinya banyak yang meragukan. Isinya bukan penulis asli, isinya terlalu jauh ditulis dari masa zaman rasul-rasul, masih jauh sekali. Isinya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk kita orang Kristen, firman adalah Allah sendiri. Jadi dia nggak bisa lari dari karakter Allah yang kita mau hidupi. Tadi saya naik LRT, ya. Untuk kesini dari LRT saya naik jembatan penyeberangan tuh. Tapi saya lihat juga ada orang main lewat aja di bawah. Waktu saya di atas, ada yang nggak lewat jembatan penyeberangan dia, sat langsung, wah bisa toh. Boleh toh di sini. Ya. Kalau menurut saudara peraturannya adalah harus lewat jembatan penyeberangan dan saya lewat di bawah, menurut saudara saya melanggar hukum nggak? Melanggar. Dan saya melanggar hukum Pemda. Paling tidak. Setuju ya? Tapi apakah saya berdosa terhadap Pemda? Tidak. Enggak. Ya. Kenapa? Karena hukumnya Pemda tidak mewakili karakternya Pemda. Beda dengan hukum Alkitab. Firman Tuhan itu mewakili Allah sendiri. Jadi nggak bisa kita misalnya gini, kita kasar dan bilang Tuhan pun kasar. Hati-hati. Ya. Karena kita nggak bisa mewakili kekristenan kita haruslah mewakili juga karakter ilahi. Jadi itu nggak bisa. Jadi semoga menjawabnya. Nanti kita bicarakan lagi waktu. Ya, ada satu sesi lagi. Oke, ya. Yes. Thank you. GBU Om.